Setelah memahami cara pengukuran menggunakan alat antropometri, hasil ukur akan dicatatkan pada grafik pertumbuhan anak. Pada buku KIA yang biasa digunakan di Posyandu, kita akan menggunakan lembar grafik panjang badan menurut umur dan atau grafik tinggi badan menurut umur. Apa saja yang terdapat dalam kurva panjang badan menurut umur? Bagian umur dalam bulan penuh pada garis mendatar atau horizontal, bagian panjang badan dalam sentimeter pada garis tegak lurus atau vertikal, dan bagian 5 garis pertumbuhan yang terdiri dari garis -3, -2, 0, +2, dan +3. Berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2020, status pertumbuhan anak berdasarkan kurva panjang badan menurut umur adalah sebagai berikut. Kurang dari -3 standar deviasi atau sama dengan di bawah -3 standar deviasi adalah sangat pendek. Jika titik berada di area ini, maka artinya adalah sangat pendek. -3 standar deviasi sampai dengan kurang dari -2 standar deviasi artinya pendek. Jika titik berada di area ini, maka panjang badan anak adalah pendek. -2 standar deviasi sampai dengan +3 standar deviasi adalah normal. Jika titik berada di area ini, maka panjang badan anak adalah normal. Lebih dari +3 standar deviasi atau sama saja dengan di atas +3 standar deviasi adalah tinggi. Jika titik berada di area ini, maka panjang badan anak adalah tinggi. Ingat, tepat di garis -2 standar deviasi adalah normal. Kurang dari -2 standar deviasi atau di bawah -2 standar deviasi adalah pendek. Mari kita coba contoh berikut ini. Jika titik di sini, maka panjang badan anak artinya. Lalu, jika titik berada di sini, maka panjang badan anak artinya. Sekarang jika ada titik di sini, maka panjang badan anak artinya. Ini sering terjadi banyak kesalahan. Kita lihat lagi definisinya, jika tepat berada di -2 standar deviasi, maka termasuk normal. Akan tetapi, jika titiknya di bawah -2 standar deviasi, maka termasuk pendek. Begitu juga dengan titik di sini, berarti panjang badan anak adalah pendek. Berikut langkah-langkah untuk penggunaan grafik panjang badan menurut umur. Yang pertama, mengukur panjang badan dalam satuan sentimeter, dengan satu angka di belakang koma. Contohnya 76,3 cm. Yang kedua, memilih kurva sesuai jenis kelamin. Warna biru untuk laki-laki, warna merah muda untuk perempuan. Yang ketiga, menghitung umur anak dalam bulan penuh. Angka ini sebagai informasi umur pada bagian kurva yang mendatar dalam satuan bulan. Yang keempat, tentukan titik angka panjang badan. Dari hasil pengukuran, lakukan penitikan atau plotting pada bagian kurva pada garis tegak lurus dalam satuan sentimeter. Yang kelima, menempatkan titik pada pertemuan garis umur yang mendatar dan garis panjang atau tinggi badan yang tegak lurus. Yang keenam, tentukan status panjang badan anak dari hasil plotting sesuai kategori. Bisa dilihat dari tabel Permenkes yang ada pada grafik tersebut. Yang ketujuh, bila sudah ada lebih dari satu pengukuran pada kurva tersebut, hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Mari kita coba contoh soal bayi Susi. Susi, bayi perempuan usia 8 bulan, diukur panjang badannya dan didapatkan hasil 63 cm. Untuk plotting hasil ukur bayi Susi, kita akan tarik garis mendatar umur 8 bulan ke arah atas dan sampai pada angka hasil pengukuran yaitu 63 cm. Lalu beri titik dan kita lihat titiknya berada di bawah garis -2 standar deviasi. Maka hasil pengukuran panjang badan Susi adalah pendek. Kategori ini sifatnya beresiko karena panjang badan anak belum sesuai umur, tetapi bukan merupakan penilaian stunting. Kondisi ini masih bisa diperbaiki terutama karena masih di bawah 2 tahun dan masih sangat bisa diupayakan pemenuhan nutrisi dan kebersihan agar pertumbuhannya dapat optimal selama periode keemasan 1000 HPK. Perhatian! Standar panjang atau tinggi badan anak laki-laki dan anak perempuan adalah berbeda. Sehingga perlu diperhatikan pemilihan kurva dari segi warna yang akan digunakan sesuai jenis kelamin sebelum plotting. Kedua,
panjang atau tinggi badan bayi tidak mungkin turun. Jika tercatat pengukuran terbaru lebih rendah daripada sebelumnya, pengukuran perlu dikonfirmasi ulang. Yang ketiga, saat plotting angka panjang atau tinggi badan pada garis tegak lurus atau vertikal merupakan angka yang dibulatkan menjadi angka tanpa desimal atau tanpa koma. Misalnya 64,3 cm ditempatkan pada titik 64 cm. Apabila angka di belakang koma adalah 0,1 sampai dengan 0,4, maka angka hasil ukur dibulatkan ke bawah. Sedangkan apabila angka hasil ukur lebih dari sama dengan 0,5, maka angka hasil ukur dibulatkan ke atas.